Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pak santri Ikhya online yang saya cintai, mari kita ngaji kembali kitabnya Imam Ghazali. Kita mulai dengan ngaji Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ini adalah mungkin malam sebelum malam khataman. Insya Allah minggu depan kita akan bisa khataman Al-Munqidh Minadh Dhalal, karena tunggal 3 halaman tersisa ya. Mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa itratihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina ila yaumiddin wa ila arwahi al-awliya'i wa syuhada'i wa salihin, khususan ila ruhi sultan al-awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adana barakati wa nafa'ana bi'ulumih, wa ila arwahi al-ulama'is salihin wal mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'adana barakati wa nafa'ana bi'ulumihi, wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ajdadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, wa nakhussu khususan ila arwahi al-a'immatil arba'ah muassisil madhahibil arba'ah, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra, wa ila ruhi wa ila arwahi muassisi baladina Indonesia, wa ila arwahi ulama'ina muassisi al-ma'ahidil islamiyah ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihi bi syai'in lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 134, paragraf kedua dari bawah, dimulai dari kalimat fa in qulta fa bima a'rifu syafaqatan nabiyyi wa ma'rifatahu bihadza tibbi. Fa in qulta, jika mengatakan engkau wahai pembaca kitab Al-Munqidh ini, atau wahai lawan debat ya, atau wahai engkau orang yang mengingkari kenabian, para peminat filsafat atau para filosof yang sebagian tidak mempercayai adanya kenabian ya. Tadi kan atau minggu yang lalu diterangkan mengenai jawaban Al-Ghazali ya. Jawaban Al-Ghazali terhadap orang-orang yang mengingkari nubuwah, mengingkari kenabian. Jawabannya sudah panjang lebar kita pelajari pada bagian yang lalu. Nah, setelah diterangkan ini semua, lalu Al-Ghazali memberikan kesempatan kepada orang-orang ini ya untuk bertanya ya. Jadi ini kayak Q&A ya, tanya jawab. Fa in qulta, jika bertanya engkau orang yang wahai orang yang mengingkari kenabian, fa bima a'rifu. Fa bima, okelah saya percaya dengan jawaban engkau wahai Al-Ghazali terhadap keberatan orang-orang yang mengingkari kenabian. Sekarang fa bima, maka
dengan cara apa a'rifu mengetahui aku syafaqatan Nabi terhadap kasih sayangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatahu dan mengetahuinya kanjeng Nabi bihadza tibbi tentang kedokteran ini, yaitu kedokteran jiwa yang obatnya antara lain adalah obatnya antara lain adalah ibadah ibadah dengan cara-cara tertentu, sholat dengan jumlah rakaat tertentu, ada wudunya, puasa, ada tata caranya dan seterusnya. Itu kan semua bagian dari tibbul arwah kedokteran rohani Nah kanjeng Nabi kok tahu itu semua dari mana fa'aqulu, maka akan menjawab aku Al-Ghazali maksudnya. Kalau kamu bertanya begitu, karena ini pertanyaannya pertanyaan istifham ingkari sebetulnya Jadi bentuknya tanya, tapi sebetulnya pertanyaan yang tujuannya untuk menyangkal, itu namanya istifham ingkari Jadi bukan tanya yang polos. Kalau tanya polos itu kan kayak orang tersesat di jalan, nggak tahu arah, nggak tahu alamat, lalu tanya. Itu namanya istifham atau pertanyaan yang polos, yang sungguh-sungguh, yang lugu. Ada orang itu yang nanya, tapi nanyanya tujuannya untuk sekedar untuk riwil aja. Riwil itu artinya bertanya untuk menyangkal sebetulnya Nah karena pertanyaannya ini pertanyaan yang berbau nyinyir, maka jawaban Al-Ghazali juga agak sedikit nyinyir itu. Wa bima arafta syafaqata abika, dengan cara apa mengetahui engkau syafaqata abika terhadap kasih sayang bapakmu. Kalau kamu nanya, kamu kok tahu Nabi itu sayang umatnya, sayang umat Islam, sayang kita gitu. Dibalikkan pertanyaannya, kamu tahu kalau bapak kamu menyayangi kamu dari mana? Laisa dzalika amron makhsusan, laisa tidak ada dzalika kasih sayang bapakmu itu amron sesuatu makhsusan yang bisa diindra. Karena kasih sayang itu dalam hati, nggak bisa diketahui. Bagaimana kau tahu itu? Lakin arafta, tetapi mengetahui engkau kepada dzalik biqara'ini ahwalihi dengan tanda-tanda atau bukti-bukti berupa perilakunya bapakmu. Wa syawahidi a'malihi, dan bukti-bukti berupa tindakannya bapakmu fi masadirihi, di dalam sumber-sumbernya al-madhkur minal a'mal wa mawaridhi, dan sama sumber-sumbernya amal ini. Ilman, dengan pengetahuan dorurian yang bersifat doruri, memaksa, artinya pengetahuan yang nggak mungkin ditolak karena saking jelasnya. La yutamaro, tidak bisa diragukan fi, di dalam ilmu doruri ini. Jadi kamu kan tahu bapak kamu itu atau orang tua kamu mengasihi kamu, walaupun kamu kan tidak bisa mengindra kasih sayang itu karena itu sesuatu yang berada di dalam diri, dalam jiwa dalam hati. Kita nggak bisa memegang itu atau mengindra, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengetahui kasih sayangnya bapak kamu atau orang tua kamu dari tindakan-tindakan dia, dari cara dia memperlakukan anak-anaknya dan seterusnya. Dari situ kita bisa berkesimpulan bahwa dia sayang kepada anak-anaknya. Jadi poin dari jawaban ini adalah ada hal-hal itu yang tidak bisa diketahui secara empiris secara langsung melalui mata atau indera kita melalui alat-alat penginderaan. Tetapi kalau sesuatu itu tidak bisa diindera langsung, bukan berarti bahwa sesuatu itu nggak ada. Karena dia boleh saja tidak bisa diindera langsung, tapi dia bisa dilihat melalui bukti-bukti nyatanya atau akibat-akibatnya. Kita nggak bisa melihat atau mengindera rasa kasih sayang, tapi kita bisa mengindera bukti-bukti atau terjemahan dari kasih sayang yang ada pada hati manusia dalam bentuk pekerjaannya itu. Begitu juga waman, barang siapa nazara, yang melihat atau merenungkan fi aqwali Rasulillah, di dalam ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wama, dan hal-hal warada yang
datang minal akhbari berupa hadis-hadis ya, fi ihtimamihi mengenai perhatian Kanjeng Nabi bi irsyadil khalqi untuk atau terhadap menunjukkan manusia, orang-orang, masyarakat, wa talattufi dan dalam lemah lembutnya Kanjeng Nabi ya, fi jarrin nasi di dalam menarik atau membujuk manusia untuk apa? Untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam ya, bi anwa'ir rifqi, dengan segala bentuk kasih sayang, wal lutfi dan kasih sayang juga, ditarik atau dibujuk ila tahsinil akhlaki untuk memperbaiki akhlak, wa islahi dzatil baini, dan untuk memperbaiki kerabat ya, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu. Wabil jumlati, dan secara umum, ilama, kepada sesuatu, menarik, membujuk kepada sesuatu, yasluhu, yang patut, ma ini bihi, melalui ma ini dinuhum, atau yasluhu menjadi baik, bihi melalui ma ini dinuhum, agamanya al-khalqi, wa dunyahum, dan dunianya al-khalqi. Maka jika kita, ini jawabnya waman nadharat, jumlah syartiyah yang jauh sebelumnya itu, jawabnya adalah ini hasola. Jadi waman nadhara, barang siapa merenungkan maka hasola. Jadi setiap kali jumlah syartiyah ya, jumlah yang kondisional itu terdiri dari dua bagian kan, syarat dan jawabnya ya. Barang siapa begini maka, nah itu begitu. Kalau jumlah syartiyah kok hanya memuat satu klausul saja, yaitu klausul syarat ya, klausul persyaratan, tapi tidak ada responnya, tidak ada jawabannya, yaitu namanya jumlah syartiyah yang tidak lengkap. Dia tidak merupakan kalam yang sempurna itu ya. Barang siapa merenungi itu semua tadi itu, maka hasolah, ini jawabnya ya, akan terjadi, akan terperoleh lahu bagi man tadi itu yang sudah terletak sebelumnya jauh ini, ilmun, pengetahuan, doruriyun, yang memaksa, pengetahuan yang tidak bisa ditolak, bi anna syafaqatahu, pengetahuan bahwa sesungguhnya kasih sayang Kanjeng Nabi ala ummati, terhadap umatnya Kanjeng Nabi, a'zamu, lebih besar, lebih agung, min syafaqatil walidi, daripada kasih sayang seorang tua ala walidi, terhadap anaknya al-walid. Jadi kalau kita lihat tindakan Kanjeng Nabi, ucapan-ucapan Kanjeng Nabi, cara Kanjeng Nabi memperlakukan dengan lembut orang-orang supaya mereka mau menerima ajaran-ajaran beliau, dan bagaimana beliau memperlakukan umatnya dan pengikutnya, itu semua menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu punya rasa kasih sayang terhadap umatnya. Sebagaimana perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ya, itu menjadi pertanda bahwa dia memiliki kasih sayang kepada mereka. Wa idza nadhara, dan jika merenungkan, melihat orang tadi itu, ila ajaibima, terhadap keajaiban-keajaibannya sesuatu, zoharo, yang terlihat, alaihi ma tadi, alaihi, terhadap Kanjeng Nabi, minal af'ali, berupa tindakan-tindakan beliau, wa ila ajaibil ghaibi, dan terhadap keajaiban-keajaiban tentang sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan, alladzi akhbaro, yang menceritakan Kanjeng Nabi anhu, mengenai al-ghaib ini, fil Qur'ani, baik dalam Quran maupun wabil akhbari, maupun dalam hadis-hadis ya. Wa ila ma dzakara, dan kepada sesuatu keterangan-keterangan dzakara yang menyebutkan Kanjeng Nabi hu, kepada ma fi akhir zamani, mengenai sesuatu yang ada di akhir zaman nanti, yaitu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, yang itu bisa kita baca dalam banyak hadis ya, hadis-hadis mengenai asyratus sa'ah ya, mengenai tanda-tanda akan kiamat, itu semua ada hadis-hadisnya ya, yang sahih ya. Nah, kalau orang merenungkan itu semua ya, wa zuhuri dzalika, dan munculnya semua tanda-tanda itu akhirnya terbukti ada, kama dzakara, sebagaimana muncul, kama, sesuai dengan keterangan,
Zakaro yang menyebutkan Kanjeng Nabi hu kepada ma, jawabnya wa idza nazara ya alima. Ya, alima maka akan tahu orang ini ilman darurian secara ilmu daruri annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi balagha. Kanjeng Nabi ini sampai at-taura level atau tingkatan allazi wara al-aqli yang di balik akal, yang jauh di atas akal atau di balik akal, karena ini semua informasi-informasi yang disampaikan Kanjeng Nabi mengenai sesuatu yang gaib itu sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Itulah bukti bahwa beliau itu betul-betul nabi ya, karena beliau bisa menceritakan sesuatu yang tidak mungkin itu diketahui dengan akal biasa ya. Kalau akal biasa ya bukan nabi, tapi kalau ini tidak bisa dijangkau dengan akal biasa, maka itu bukti mengenai kebenaran kenabian. Wan fataha, dan akan terbuka lahu bagi orang ini al-ainu mata allati yang kashifu, yang akan tersingkap minha melalui mata ini ya, al-ghaibu sesuatu yang gaib ya, wal khawasu, dan khasiat-khasiat atau ya khasiat-khasiat sesuatu ya, wal umur, dan perkara-perkara allati la yudriku, yang tidak bisa mengetahui ha kepada al umur al aqlu akal. Banyak hal-hal yang diterangkan Kanjeng Nabi yang tidak mungkin akal itu menjelaskan secara rasional ya, itu semua membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah nabi gitu. Nah ini semua wahada, ini semua adalah huwa minhaju tahsilil ilmi daruri. Minhaju tahsilil ilmi daruri, cara atau jalan atau metode memperoleh pengetahuan yang bersifat daruri, bersifat memaksa ya. Memaksa artinya apa? Ilmu yang tidak mungkin ditolak karena kebenarannya itu terang benderang. Inilah cara untuk mengetahui ilmu daruri bisidqin nabiyyi, tentang kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam ya. Fajarrib, maka cobalah sendiri, wa ta'ammal, dan renungkan engkau al-Qur'ana, Quran yang itu diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, wa tali', dan lihatlah dan bacalah, mutolaahlah al-akhbar, hadis-hadis Kanjeng Nabi, maka ta'arif, jawabnya fajarrib, atau ini jumlah apa itu jawab juga ya, ta'arif ya, maka akan mengetahui engkau zalika itu semua bil ayani, dengan kesaksian langsung, dengan kesaksian yang nyata ya, kalau kau coba sendiri. Wahada, dan ini wahadal qadru, dan jawaban sekedarnya ini yakfi, atau dosis ini, ukuran jawaban yang sudah diterangkan oleh Al-Ghazali panjang lebar sebelumnya ini, yakfi, sudah kira-kira sudah cukuplah hadzal qadr fi tambihil mutafalsifati, di dalam memberitahu orang-orang yang ahli filsafat ya. Mutafalsifah itu di sini ya bisa maknanya orang-orang yang sok tahu filsafat ya, tapi bisa juga orang-orang yang memang berfilsafat beneran ya, yang apa itu belajar filsafat. Zakarna, menerangkan aku Al-Ghazali hu kepada hadzal qadr li syiddatil hajati, karena besarnya kebutuhan ilaihi kepada hadzal qadr fi hadzal zamani, di saat ini. Nah ini kata fi hadzal zaman ini kata kunci yang penting yang perlu di stabilo ya. Jadi ini kan kalau kita terangkan tadi, kita baca ini di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini, keterangan Imam Ghazali mengenai kenabian dan jawaban-jawaban beliau kepada orang-orang yang mengingkari kenabian, terutama dari kalangan orang-orang filosof ya, itu begitu panjang lebar, sangat komprehensif ya, sangat panjang sekali, menunjukkan bahwa memang pengaruh atau otoritas filsafat sebagai
pengetahuan pada zaman beliau itu cukup tinggi. Jadi memang ini kita bicara mengenai abad ke-5 Hijriah ya, atau abad ke-10 Masehi. Jadi ini abad ke-10 Masehi di Baghdad dan sekitarnya, ibu kota Islam ketika itu. Jadi artinya ya 10 abad setelah 5 abad, kira-kira 400 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat ya. Itu umat Islam mengalami kejayaan peradaban di era dinasti Abbasiyah, dan salah satu tanda kejayaan peradaban umat Islam ketika itu, salah satunya ini penting sekali ya, adalah ditandai dengan keberhasilan orang-orang Islam ketika itu untuk menyerap peradaban pengetahuan yang berasal dari daerah di sekitar Jazirah Arab ketika itu, ketika umat Islam mulai ekspansi wilayah dan kemudian berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dulunya merupakan daerah peradaban yang agung sekali, seperti Persia, seperti daerah Syria ya. Itu kan daerah Syria, Palestina dan sekitarnya, Lebanon dan juga Mesir ya. Itu adalah daerah-daerah yang dulunya bekas dari bekas atau daerah-daerah yang dulu banyak dipengaruhi oleh peradaban Romawi yang sumbernya adalah dari Yunani kan. Kemudian Persia itu ya pengaruh dari peradaban Persia. Artinya apa? Ketika itu umat Islam itu membangun peradaban di tempat yang dulu ada peradaban besar, dan ya konsekuensinya orang Islam memang harus mengambil peradaban itu, karena nggak mungkin ditolak sama sekali, diambil, ya, dipelajari, bahkan secara intensif sekali. Khalifah-khalifah Islam di zaman Abbasiyah era pertama itu begitu bersemangat untuk menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku yang berasal dari peradaban Yunani ketika itu ke dalam bahasa Arab. Nah, akibat dari ini semua adalah ada ilmu baru masuk. Ya, ada ilmu baru masuk. Nah, ilmu baru inilah ilmu yang namanya ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat di sini adalah ilmu yang mencakup semua pengetahuan ya. Tidak hanya filsafat dalam pengertian sempit seperti sekarang ya. Fakultas filsafat itu kan, kalau sekarang fakultas filsafat ya hanya mempelajari filsafat dalam pengertian yang terbatas. Pada zaman itu yang disebut dengan filsafat itu hanya semua pengetahuan, baik itu filsafat atau fisika atau metafisika, biologi, ada ilmu politik, ilmu etika, macam-macam. Pokoknya semua jenis pengetahuan yang sumbernya bukan dari Quran, yang itu dari peradaban Yunani itu. Nah, pengetahuan ini ketika diserap oleh umat Islam itu kemudian ada akibatnya juga ya, ada resikonya, yaitu ada sebagian orang-orang yang merasa bahwa ilmu-ilmu yang datang dari Yunani ini, ilmu filsafat ini itu kedudukannya itu jauh lebih mentereng, lebih cool ya, lebih otoritatif daripada ilmu-ilmu yang datang dari Quran dan hadis ya. Dianggap orang-orang yang belajar ilmu agama itu orang desa, kampung. Jadi yang di fi hadzal zaman tadi ya, saya katakan kata-kata fi hadzal zaman ini perlu digarisbawahi bahwa pada zaman itu ada suatu kesan bahwa ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh para kiai-kiai di pondok itu kalah keren dibanding ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi. Nah, seperti saya terangkan berkali-kali, Al-Ghazali itu adalah kiai. Basisnya pondok pesantren. Cuma bedanya Al-Ghazali ini bukan kiai kampungan yang tidak baca buku ya. Bukan, Al-Ghazali ini kiai yang bahasanya banyak banget dan cerdasnya minta ampun ya. Cerdasnya luar biasa ya. Artinya beliau punya kemampuan untuk bisa juga menyerap ilmu-ilmu yang
di luar pesantren, dibaca dan difahami dan kemudian dikritik ya. Karena beliau melihat ada semacam kecenderungan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu asing ini itu merasa mereka ilmunya jauh lebih keren, lebih tinggi derajatnya daripada ilmu yang sumbernya dari Quran dan hadis yang termuat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para kiai. Nah, sekarang kan sebetulnya hal semacam itu kan muncul lagi, ya kan? Ada kesan bahwa ilmu yang dari pondokan itu kampungan, ya, desa, ya, nggak sekeren ilmu yang diajarkan di UI, di ITB, di UGM, gitu kan? Nah, cuma tidak berhenti di sana. Orang-orang yang belajar filsafat ini, sebagian tidak semua ya, mereka saking terbukaunya, saking merasa sombongnya karena merasa menguasai pengetahuan yang jauh lebih keren daripada ilmu-ilmu agama. Mereka sampai kebablasan kemudian berpendapat bahwa Nabi dan ajaran-ajaran Nabi itu nggak penting. Karena ajaran kebaikan itu semua sudah ada di dalam ilmu yang datang dari Yunani ini. Kamu mau apa? Mau ajaran moral ada dalam buku-bukunya Aristoteles ya. Ada filsafat etika ala Aristoteles misalnya ya. Jadi ngapain ajaran akhlaknya Nabi itu nggak ada gunanya. Jauh lebih keren filsafat etikanya orang-orang Yunani. Nah, inilah yang bikin jengkel Al-Ghazali sebetulnya. Ya sekarang keadaannya terulang lagi sih ya. Jadi penegasan fi hadzal zaman ini itu ternyata bukan hanya fi hadzal zamannya Al-Ghazali, tapi juga fi hadzal zamannya kita juga ya. Ada orang-orang yang karena terpukau dengan keunggulan ilmu-ilmu modern, kemudian menganggap ilmu-ilmu tradisional yang termuat dalam kitab-kitab orang dahulu itu dianggap nggak relevan dan seterusnya. Ini menurut saya keterangan yang bagi saya penting kita garis bawahi ini ya. Jadi rasa gumede rasa gumede itu rasa sombong, ada arogansi intelektual ya, ini yang jadi sebetulnya Al-Ghazali sendiri kan seperti sudah kita baca pada bagian-bagian sebelumnya, beliau ini kan tidak anti filsafat ya. Beliau tidak anti pengetahuan yang datang dari perguruan tinggi umum, itu enggak ya. Cuma kalau ada bagian-bagian di dalam ilmu-ilmu ini, terutama yang terkait dengan masalah-masalah ketuhanan, akidah ya, bertentangan dengan akidah Islam ya itu harus dikritik gitu ya. Itu harus dikoreksi, harus disangkal, harus direspon itu. Jadi bukan menolak filsafat, tapi menolak bagian dalam filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan paradigma Islam. Kalau seandainya tidak bertentangan ya nggak apa-apa, diterima saja itu ya. Inilah jawaban tentang atau terhadap orang-orang yang menolak filsafat, menolak kenabian berdasarkan argumen filsafat. Sudah selesai semua ini, tuntas sekarang. Sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran agama karena orang beragama sendiri gagal untuk melaksanakan ajaran yang mereka percayai, sehingga mereka akhirnya bertanya-tanya, ya kalau orang Islam sendiri tidak melaksanakan agamanya, lalu ngapain saya ikut mereka gitu. Ini juga relevan sekarang ya. Mari kita baca ya. Karena sekarang kita juga mengalami hal serupa. Wa ammas sababur rabi'u. Adapun sebab yang keempat, orang-orang tidak mau mengikuti ajaran kenabian, yaitu wahwa, dan sebab keempat ini adalah du'ful imani. Lemahnya iman.
bisa babisu isiratil ulama'i, karena jeleknya tingkah laku atau perilaku para ulama-ulamanya. Kalau ada orang seperti ini, dia menderita penyakit seperti ini ya, maka fayudawa, maka diobati hadzal maradu, penyakit seperti ini, bisalah sati umurin, dengan 3 perkara. Ahadua, pertama, an-naqula, kita akan mengatakan begini jawabannya ya. Al-alimul ladzi taz'umu annahu ya'kulul harama ma'rifatuhu bitahrimil harami ka ma'rifatika bitahrimil khamri walahmil khinziri wazina. Al-alimu, orang yang alim, kan ini ada orang yang sebelumnya kan, atau bagian sebelumnya sudah jauh diterangkan ya, ada orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam, ajaran Kanjeng Nabi, karena dia melihat ya itu para ulama itu tidak melaksanakan ajaran Islam. Katanya agama Islam ini agama damai. Itu lihat ulama-ulamanya mengajak orang untuk membenci golongan lain, memprovokasi. Jadi ngapain saya harus mengikuti agama Islam? Ini persis yang diceritakan Imam Ghazali pada bagian ini, persis dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Jadi rupanya ya, ini menarik sekali buat saya. Walaupun kita ini dipisahkan jarak sekitar hampir 1000 tahun dari Al-Ghazali, hampir 1000 tahun, tetapi tantangan yang kita hadapi itu nyaris kurang lebih sama persis ya. Ya ada variasi-variasi tentu ya, tapi intinya sama. Ada tantangan terhadap agama dari kalangan sains. Saya sudah nulis buku bersama Mas Haidar ya, silakan membeli buku itu, ini malah iklan buku ya, nggak apa-apa lah ya. Saya sudah menulis buku bersama Mas Haidar ya, tentang masalah ini ya, agama saintifik, sains yang religius ya. Yang kedua, tantangan kedua adalah ada orang-orang yang tidak mau mempercayai agama Islam dalam hal ini ya, karena tingkah laku orang Islam sendiri, terutama orang-orang yang merupakan tokoh-tokohnya, ulamanya, mereka tidak mencerminkan ajaran yang mereka dakwahkan. Nah ini al-alimu, orang alim, alladzi taz'umu, yang menyangka engkau, annahu, sesungguhnya orang alim ini, ya'kulu, memakan, mengkonsumsi orang alim ini, al-harama, barang-barang haram. Mereka korupsi, tokoh agama juga korupsi kok sekarang, gitu. Ngapain saya beragama, kira-kira gitu kan. Nah orang ini, ma'rifatuhu, pengetahuan orang ini ya, ma'rifatuhu ini khobarnya kata al-alim, tapi ini khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Artinya dia terdiri dari mubtada khobar juga. Jadi khobar yang terdiri dari mubtada khobar, gitu ya. Itulah uniknya kalimat dalam bahasa Arab itu. Jadi mubtada atau subjek, khobarnya atau predikatnya itu berupa susunan kalimat juga, ya. Berupa jumlah, ada yang berupa jumlah fi'liyah, artinya susunan berupa fi'il fa'il, atau jumlah ismiyah, mubtada khobar juga. Jadi ini mubtada tingkat, jadi mubtada khobar, tapi khobarnya terdiri dari mubtada khobar juga, gitu ya. Nah, ini agak rumit memang. Al-alimu tadi itu, maka ma'rifatuhu, pengetahuannya orang alim ini, bitahrimil harami, mengenai keharamannya barang yang haram, itu sama kama arifatika, seperti pengetahuan engkau ya. Khobarnya ma'rifatuhu, kama arifatika, itu persis seperti pengetahuan kamu yang bukan alim ini, bitahrimil khamri, tentang keharamannya khamar ya, arak, walahmil khinziri, dan daging celeng atau babi ya, wazina, dan keharamannya zina, bal bitahrimil ghibati, bahkan juga seperti pengetahuanmu mengenai haramnya ghibah ya, ngerasani atau ngerumpiin, ngomongin orang lain, wal kizbi, dan bohong, wan namimati, dan adu domba. Jadi orang alim itu ya memang alim, punya ilmu, tapi ya samalah, orang alim punya pengetahuan tentang ABC haram, kamu juga
orang yang tidak alim, tapi kan kamu ngerti juga tentang keharamannya hal-hal yang sederhana. Orang Islam kan semua tahu babi haram misalnya, zina haram, minum arak haram, ya. Itu semua orang tahu. Artinya kamu kan juga sama seperti orang alim itu, kamu tahu sesuatu itu haram. Tapi ya, wa anta sesungguhnya dan engkau ta'rifu mengetahui engkau dzalika tentang keharamannya hal-hal tadi itu, tapi toh wa taf'alu dan melakukan engkau kepada sesuatu itu. Jadi orang alim itu ya manusia juga, dia punya pengetahuan tentang keharamannya ABC dilakukan, kamu juga sama. Kamu kan ngerti juga ada hal-hal yang haram dalam agama, tapi kau melaksanakan itu juga. Jadi dalam hal ini kamu tidak bisa berpendapat, berargumen, karena orang-orang alim itu melanggar ajaran agama. Kalau begitu agama salah. Nah, kira-kira gitu. Ini kan sekarang tantangan ini yang sekarang kita hadapi. Karena orang-orang Islam itu tidak berhasil merealisasikan ajaran-ajaran mereka, kemudian banyak orang yang akhirnya berkesimpulan karena frustrasi ya. Ya kalau gitu ini bukan agama yang benar. Ya. Umatnya sendiri aja melanggar kok. Gitu kan. Atau kalau sekarang di era Islamofobia di dunia Barat misalnya, karena orang Islam melakukan kekerasan, maka kesimpulannya kekerasan itu adalah ajaran Islam. Jadi tindakan 1-2 orang Muslim diidentikan dengan Islam itu sendiri. Nah ini jadi, dan sekarang hal seperti inilah yang sekarang kemudian menimbulkan suatu tren atau gejala yang sekarang disebut dengan New Atheism atau ateisme baru. Ya. Jadi sekarang ini ada banyak orang-orang, terutama di kalangan anak muda ya, kalangan Islam ya, di berbagai negara Islam, yang diam-diam mereka memutuskan untuk keluar dari Islam karena mereka sudah merasa bahwa Islam ini agama yang tidak bisa ditolong lagi, karena dianggap Islam ini sudah menjadi agama yang menimbulkan persoalan bagi dunia ya. Ya karena ini semua juga karena kesalahan kita sebagai umat Islam, karena ya, tentu tidak semua ya, sebagian orang Islam yang gagal memberikan contoh baik mengenai agama Islam ya. Jadi tanggung jawab ini juga ada pada kita sebagai Muslim ya. Kalau ada orang-orang yang kecewa pada Islam kemudian mereka keluar dari Islam ya. Sekarang ini di Barat itu, di Inggris, di Amerika, di Kanada, sebagian juga ada di Australia ya, itu muncul satu gerakan organisasi yang disebut dengan ex-Muslim movement atau ya gerakan-gerakan orang yang ex-Muslim. Dulunya Muslim tetapi kemudian mereka kecewa dengan Islam, kemudian akhirnya jelek-jelekin Islam. Islam ini agama yang identik dengan terorisme, dengan kekerasan, dengan hal-hal yang sama sekali nggak beradab lah kira-kira gitu ya. Nah, itu kemudian mereka berkesimpulan bahwa Islam agama yang salah ya. Karena dibuktikan oleh tindakan-tindakan umatnya sendiri yang melakukan hal-hal yang anti kemanusiaan kira-kira gitu, menyerang gereja, membakar rumah ibadah orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka, mempersekusi kaum minoritas dan seterusnya, orang Ahmadiyah, orang Syiah Sunnah, bunuh-bunuhan dan seterusnya. Ini agama apa ini? Ini kan ada orang yang begitu frustrasi. Jadi terus terang banyak orang yang sekarang ini karena kemunculan ISIS, ya, Al-Qaeda, sebagian kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang, memusuhi kebudayaan lokal, ya kan? Ada orang Midodareni diserang, anti patung, loh, patung kok dimusuhi itu gimana itu?
Alasannya karena Kanjeng Nabi dulu itu menghancurkan, waktu menaklukkan kota Mekah, Nabi menghancurkan 360 patung yang ada dalam Ka'bah dan sekitarnya. Karena itu kita harus menghancurkan patung-patung sekarang. Patung dipasang di pusat kota, diprotes ya, karena dianggap ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini semua, termasuk contoh yang paling dramatis ya di Afghanistan ketika Taliban berkuasa di sana, ada patung bersejarah yang umurnya ribuan tahun ya di kota Bamiyan, di daerah Bamiyan di Afghanistan, dibom oleh Taliban, dirusak, padahal ini bagian dari situs sejarah yang dilindungi oleh UNESCO ya. Waktu ISIS berkuasa beberapa waktu di Irak dan sebagian Syria dulu juga sama, menghancurkan beberapa situs-situs sejarah gitu ya. Nah, ini semua menimbulkan persepsi bahwa Islam itu ya seperti itu. This is Islam gitu ya. Inilah agama Islam itu seperti ini. Sehingga sebagian orang akhirnya berkesimpulan bahwa udahlah, ini Islam ini agama yang nggak sesuai dengan kemanusiaan, kita tinggalkan saja. Itu sudah muncul banyak sekali orang-orang anak muda di beberapa negara Islam, di Mesir, di Iran, di Pakistan, Bangladesh, di Saudi Arabia, itu ada juga. Di Indonesia ada kelompok-kelompok, walaupun tidak berani terus terang ya, mereka mulai tidak percaya kepada Islam karena dianggap Islam itu agama yang ya tadi itu, yang identik dengan kekerasan. Di Amerika ada tokoh namanya Ayaan Hirsi Ali ya, yang pernah diresensi bukunya oleh Mbak Maghfirah ya di wall Facebooknya ya. Ini Ayaan Hirsi Ali ini perempuan dari Somalia dulu, muslimah ya, kemudian meninggalkan Islam menjadi ateis karena ya merasa kecewa terhadap perlakuan orang-orang Islam kepada dia dan dia traumatis ya. Nah, ini persis yang ada pada zaman Al-Ghazali sekarang kita temukan, kita jumpai lagi sekarang. Jadi intinya ini masalah kedua yang direspon oleh Al-Ghazali ini intinya adalah orang Islam sendiri gagal mengikuti, menjalankan ajaran agama mereka, sehingga akhirnya orang berkesimpulan bahwa agama Islam ini salah. Nah, kalau ada orang seperti ini, ya tadi itu jawabannya. Orang alim, orang Islam melakukan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan ajaran agamanya, itu tidak bisa dijadikan argumen untuk mengatakan bahwa agama Islam salah. Ya yang salah orangnya saja gitu. Orangnya sendiri yang gagal merealisasikan ajaran Islam gitu. Sebagaimana kamu, walaupun kamu itu sini adalah orang yang tadi itu yang menyangkal tadi itu. Kamu kan sama, kamu tahu ada hal-hal yang haram tapi kadang kamu langgar. Nah, ketika kamu melanggar itu lali adami imanika, tidak karena tidak imannya engkau, bi'anau sesungguhnya tadi itu minum arak, makan babi, berzina, ya itu semua maksiatun adalah maksiat. Kamu tetap percaya, bukan tidak percaya bahwa itu semua maksiat, tetap percaya, tapi kamu tetap melanggar itu semua. Bukan karena iman kamu tidak ada, tapi karena bali syahwatika. Tapi karena syahwat engkau al-ghalibati yang dominan alaika terhadap diri kamu. Jadi kesimpulannya fasyahwatuhu, maka syahwatnya orang alim ini itu kasyahwatika, seperti syahwat kamu juga, namanya sama-sama manusia. Waqad ghalabat, dan telah mengalahkan syahwat ini hu kepada orang alim, sebagaimana kamu juga dikalahkan oleh syahwat kamu. Fa'ilmuhu, maka pengetahuannya atau mengetahuinya orang alim tadi itu yang melanggar ajaran agama dengan menjalankan hal-hal yang haram itu ya. Ilmunya dia bimasaila, tentang masalah-masalah ya. Wara'a hadza, yang selain ini ya, yatamayyazu,
menjadi berbeda ya khobarnya ilmuhu yatamayyazu menjadi beda orang alim ini bihi dengan pengetahuannya ini angka dari engkau. Jadi memang orang alim ini sama dengan kamu, sama-sama manusia, punya syahwat, kadang-kadang dia gagal mengatasi syahwatnya, kamu juga sama, manusia juga walaupun bukan alim, kadang-kadang kamu kalah oleh syahwat kamu. Bedanya satu, dia punya ilmu, kamu enggak. La yunasibu ziyadata zajrin an hadzal mahdzuril muayyani. La yunasibu yang ilmu ini la yunasibu yang tidak sesuai atau yang tidak cocok ya. Ziyadata zajrin terhadap bertambahnya larangan atau ya larangan an hadzal mahdzuri terhadap atau dari larangan ini al muayyani yang tertentu. Jadi orang alim ini memang punya ilmu ya, yang selain ilmu mengenai keharaman hal-hal tadi itu, tetapi bahwa dia mempunyai ilmu itu bukan berarti bahwa nilai pelanggaran orang ini terhadap hal-hal yang haram tadi itu lebih tinggi daripada pelanggaran kamu sebagai orang awam. Sebagai pelanggaran sama, dosanya sama ya. Meskipun orang alim ini nanti akan mendapatkan akan dimintai tanggung jawab lebih besar nanti di hari kiamat. Tetapi tindakan orang alim walaupun dia punya ilmu tambahan yang membuat dia kedudukannya lebih tinggi daripada orang awam biasa, tambahan ilmunya ini tidak membuat bahwa esensi tindakan dia yang melanggar keharaman tadi itu lebih berat daripada pelanggaran orang awam biasa. Sebagai pelanggaran sama, ya, sama-sama melanggar. Ya. Jadi kamu tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak percaya kepada ajaran Kanjeng Nabi. Wong orang alim saja melanggar, saya ya ngapain ngikuti Kanjeng Nabi gitu. Gak bisa itu. Ya namanya pelanggaran ya pelanggaran, namanya manusia. Kadang-kadang kalah oleh syahwat ya begitulah manusia. Tapi tindakan 1-2 orang ini tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menghakimi ajaran Islam secara keseluruhan itu ya. Wa kam min mu'minin, dan betapa banyak orang-orang yang percaya bitibbi terhadap ilmu kedokteran ya. Banyak orang yang ngerti ilmu kesehatan yang la yasbiru, yang tidak tahan anil faqihati dari buah-buahan tertentu. Ya, dia ngerti bahwa buah tertentu ini tidak bagus buat dia. Ya, misalnya kamu punya mah atau punya diabetes itu, nggak boleh lah makan nangka ya, bisa berbahaya itu ya. Kalau kamu punya kolesterol makan jeroan kan nggak boleh kan. Tapi kan ya kamu tahu itu semua nggak boleh, tapi kan ya kamu langgar juga. Jadi ada orang yang melanggar sesuatu yang dia ketahui itu nggak baik gitu. Wa anil ma'i, dan tidak tahan terhadap air al-baridi yang dingin ya. Apalagi kalau pas musim panas haus sekali, mau enak banget tuh makan minum air dingin kan. Walaupun wa in zajara, walaupun mencegah kepada mukmin tadi itu, atau bibu seorang dokter anhu dari hal-hal tadi itu, dilanggar juga itu. Nah itu semua walaya dulu, dan tidak menunjukkan zalika tadi itu semua ala anna, sesungguhnya zalik ghairu dharrin, tidak berbahaya. Kalau ada orang mengetahui sesuatu itu tidak baik lalu dilanggar, bukan berarti lalu dia menjadi baik sesuatu yang dilanggar itu. Buktinya dia melakukan itu kok berarti boleh? Enggak. Ya itu salah dia saja. Aw ala annal imana, atau sesungguhnya iman, percaya bitibbi dengan kedokteran, laisa bisahihin, tidak benar. Laisa, tidak, al iman itu bisahihin, benar. Fahadha, maka ini adalah mahmalu hafwatil ulama'i. Inilah mahmalu itu apa ya? Tafsiran ya. Mahmal itu tempat untuk menggotong, memikul, maksudnya tafsiran. Inilah penjelasannya mahmalu hafwatil ulama, penjelasan tentang kesalahan orang-orang alim. Jadi kalau ada orang alim berbuat salah,
itu tidak berarti menandakan bahwa Islamnya salah. Kalau ada 1-2 orang Islam yang melakukan terorisme, bukan berarti Islam identik dengan terorisme. Itu intinya. Dan apa yang dikatakan ditulis oleh Imam Ghazali di dalam bagian ini persis seperti keadaan yang kita hadapi sekarang. Ya, persis dengan keadaan yang kita hadapi sekarang. Makanya membaca Al-Munqidh Minadh Dhalal ini buat saya itu seperti membaca keadaan kita sendiri. Ya. Hampir, ya tentu saja kalau kita mengerti keadaan dan bisa menyambungkan kitab ini dengan keadaan sekarang. Kalau enggak ya kitab ini tidak bunyi apa-apa. Ya. Tapi di mata saya kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini itu berbicara mengenai keadaan kita, meskipun ditulis oleh Al-Ghazali untuk merespon keadaan pada zamannya pada abad 5 Hijriah, hampir sekitar 1000 tahun yang lalu. Makanya saya suka sekali membaca kitab ini karena ini kayak membantu kita ya, kitab Al-Munqidh ini membantu kita untuk merespon ya keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang, karena apa yang kita hadapi sekarang ini kurang lebih ya sama dengan keadaan yang dihadapi oleh Al-Ghazali dengan ya sedikit variasi-variasi di sana sini, tapi intinya sama. Saya kira inilah jawaban pertama ya. Nanti kita baca berikutnya, tinggal 2 halaman atau 1 halaman lebih sedikit akan khatam. Jadi minggu depan kita akan khataman kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita pindah ngaji kitab Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kitab Ihya halaman 1013 ya. Kita berbicara mengenai afat yang ke-8. Afat atau bahayanya mulut ya, yaitu yang disebut dengan al-la'n, melaknat ya. Ini salah satu bahayanya mulut ya. Nah, salah satu jalan rohani yang patut kita tempuh jika kita ingin meningkatkan makom rohani kita ya adalah menghindari afat ini. Tapi sebelum itu saya ingin membuat beberapa pengumuman ya. Ya, pertama saya ingin menyampaikan selamat atas kelahiran putranya Mas Ahmad Rifki di Tegal ya, yang baru saja punya putri, dianugerahi seorang putri yang baru lahir beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya Mbak Admin ya? Ya, minggu ini ya. Selamat kepada Mas Ahmad Rifki, semoga menjadi putri yang solehah, menjadi manusia rohani ya, dan semoga mendapatkan berkah dari kitab Ihya, karena kita tahu Mas Ahmad Rifki ini selalu rajin dalam beberapa tahun ini ya membantu para santri online untuk ngaji Ihya dengan dibantu teks yang di-share melalui halaman komentar di Facebooknya saya ya. Terima kasih kepada Mas Ahmad Rifki, selamat ya, dan salam kepada keluarga, terutama kepada istri. Semoga kami semua ikut mendoakan baik untuk Mas Ahmad Rifki. Dan kedua ya, ini penting sekali teman-teman semua, keadaan di negeri kita, terutama di Jakarta ya, akhir-akhir ini memburuk sekali terkait dengan pandemi COVID ya.
sedih sekali ya, karena belum bisa ditangani dengan baik ya. Kita semua punya tanggung jawab ya, baik secara pribadi maupun secara kolektif punya tanggung jawab membantu negara, tapi juga membantu sesama manusia yang lain untuk ikut mengatasi masalah pandemi ini. Dengan ini perkara yang sudah dikatakan orang berkali-kali, tapi saya ingin tekankan lagi ya, tolong ikutilah protokol kesehatan ya, terutama memakai masker. Dan untuk sementara ini terutama bagi para nahdliyin dan nahdliyat ya, kepada ya teman-teman yang biasanya ya kepingin sekali ziarah sowan kepada kiai-kiai ya, untuk sementara ya, hasrat untuk sowan kepada kiai untuk sementara kita kurangi dulu, karena kebanyakan kiai-kiai itu sudah sepuh ya, dan karena sepuh ya mereka rentan ya terhadap pandemi ini. Jadi rasa hormat kita dan ikhtiram kita kepada para romo kiai itu hari-hari ini ya sebaiknya kita tunjukkan dengan cara sementara. Jangan sowan kepada mereka dulu, kepada beliau-beliau ini. Itu bukan berarti bahwa kita ingin menjauhkan diri dari beliau-beliau, tapi kita justru menyayangi para kiai-kiai ini dengan cara kita sementara mengendalikan hasrat kita untuk bertemu kepada beliau-beliau, karena resikonya besar ya. Jadi tidak sowan para kiai-kiai hari-hari ini itu justru cara kita menghormati para masyayikh ini. Kita sayang kepada mereka karena kita sudah menyaksikan banyak para romo kiai yang kapundhut, yang wafat karena COVID. Ya. Dan ada beberapa kiai yang hari-hari ini dirawat di rumah sakit karena COVID. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat itu ada beberapa kiai yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi kita sementara tidak sowan kepada beliau-beliau, tapi sambil mendoakan semoga para kiai-kiai kita dilindungi oleh Allah dari wabah ini. Tapi kita juga punya tanggung jawab melindungi para kiai-kiai ini dengan cara untuk sementara jangan sowan kepada beliau-beliau. Karena kiai-kiai itu ya kalau disowani ya nggak enak juga kalau misalnya menolak kan. Ya namanya disowani ya kiai ya pasti menerima. Tapi kan kita sendiri yang harus tahu diri ya. Jadi kita sendiri yang tahu diri. Jadi supaya ini bentuk penghormatan kita kepada para kiai-kiai hari-hari ini ya. Karena saya sedih sekali. Saya sungguh sedih sekali karena hari-hari ini banyak kiai-kiai yang wafat. Barusan Ketua Tanfidiyah, Ketua Umum Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta, Pak Saifullah Sekda DKI barusan meninggal ya. Ya tapi kalau beliau ini memang pejabat publik, jadi memang tanggung jawabnya besar. Jadi ya tapi bagaimanapun beliau ini adalah warga NU, pengurus NU dan bagian dari warga Nahdliyin ya. Kita sedih sekali. Jadi saudara-saudara ya, mari kita menjaga diri secara ketat, mengikuti protokol ya. Ini adalah bagian dari cara kita menerjemahkan ajaran Islam. Karena Kanjeng Nabi ajarannya ya begitu, kalau ada wabak di sebuah tempat, orang yang ada di situ nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke situ ya. Itulah ajaran Kanjeng Nabi mengenai soal wabak ini atau pandemi atau epidemi ya. Orang yang ada di daerah yang ada pandemi tidak boleh masuk, nggak boleh keluar. Yang sudah di luar jangan masuk ya. Karena itu kalau ada pesantren yang kebetulan ada santrinya yang terkena COVID ya, itu sebaiknya memang tidak dikirim pulang. Jadi santri harus tinggal di pondok, diisolasi sampai sembuh, karena kalau dikirim pulang justru akan menularkan virus itu kepada keluarganya. Jadi itulah ya. Jadi saya terus terang sedih sekali ya Allah. Ya itu sedikit pengumuman sebelum kita ngaji Ihya malam ini ya.
Mari, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin rabbi yassir wa'in. Wal-la'nu. Apa itu yang disebut dengan melaknat orang itu? Yang merupakan bahaya mulut itu ya. Wal-la'nu. Yang disebut laknat adalah ya, wal-la'nu dan laknat adalah ibaratun, adalah sebentuk atau adalah bentuk atau artikulasi atau manifestasi anitordi dari mengusir ya, wal ibadi dan menjauhkan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Yang disebut melaknat itu atau dilaknat itu artinya orang itu dijauhkan, diusir dari rahmatnya Allah. Jadi kalau kamu mau mengatakan laknatullahi alaik, semoga laknat Allah kepada kamu, atas kamu, itu artinya kamu mendoakan orang itu dijauhkan dari Allah. Itulah namanya laknat. Karena itu melaknat orang atau melaknat sekelompok orang, golongan yang selain kita gitu ya, itu memang berbahaya sekali karena artinya serius banget. Melaknat itu artinya adalah berdoa supaya orang itu dijauhkan dari Allah gitu. Termasuk melaknat binatang kan, kemarin diterangkan melaknat itu bisa objeknya manusia, bisa juga objeknya adalah binatang yang punya nyawa, dan juga hal-hal yang tidak punya nyawa, yang inorganik ya, batu misalnya, atau tanah atau apa gitu ya. Melaknat tanah, melaknat barang-barang mineral yang tidak yang non organik ya, itu sama juga dilarang dalam agama itu. Nah, jadi itulah arti laknat. Laknat itu artinya adalah at-tardu wal ib'ad ya. Nah, wadzalika, laknat seperti ini adalah ghairu jaizin, tidak boleh illa alaman, kecuali diarahkan kepada orang ittasafa, yang mempunyai sifat orang ini bisifatin, dengan sifat tertentu, tubaidu, yang membuat jauh sifat ini hu, terhadap man ini, minallahi, dari Allah azza wajal. Jadi melaknat itu tidak boleh kecuali diarahkan kepada orang yang memang betul-betul pada diri orang itu kita yakin ada sifat-sifat yang membuat dia memang jauh dari Allah itu. Nah, apa sifat seperti itu? Wahua, sifat ini adalah al-kufru, kekufuran, waz-zulmu, dan kezaliman. Jadi kalau ada orang dalam dirinya ada kekufuran ya, mengingkari kebenaran itu ya, mengingkari Allah dan ajaran-ajaran Allah, atau dia melakukan kezaliman, nah itu dia punya sifat yang memang membuat dia jauh dari Allah. Nah, itu orang seperti ini boleh dilaknat, tapi boleh loh ya, artinya boleh itu artinya bukan harus dilaknat atau dianjurkan untuk dilaknat. Kalau terpaksa harus melaknat ya, nah, itu dibolehkan ya, tapi kepada orang seperti ini. Tapi nanti akan diterangkan oleh Al-Ghazali, tapi bukan berarti kalau boleh itu harus dilakukan itu. Kadang-kadang walaupun boleh itu ya sebaiknya jangan ya. Tapi kalau terpaksa harus melaknat ya, terpaksa, nah itu oke lah, nggak masalah itu. Bi'an yaqula, dengan cara misalnya mengatakan orang ini laknatullahi 'alaz zalimin ya. Laknatnya Allah 'alaz zalimin, semoga terarah kepada orang-orang yang zalim ya. Misalnya ya, ini contoh yang paling konkret adalah kalau kita ya, atau ada seseorang atau ada sekelompok orang atau masyarakat atau bangsa yang hidup di bawah rezim yang betul-betul otoriter dan menindas dan menzalimi orang-orang itu ya, seperti keadaan yang dialami oleh orang-orang Muslim di Uighur sekarang ya, di Cina ya, atau bangsa Palestina di Palestina, atau bangsa-bangsa lain yang mengalami penindasan seperti orang Yahudi dulu pada masa Hitler ya, atau ya macam-macam banyak ya.
ada orang-orang yang menghadapi sistem yang tiranik ya. Dan saking frustrasinya orang itu, terpaksa dia harus melaknat itu. Itu boleh. Ya. Saking frustrasinya nggak melawan, nggak bisa, nggak ada kekuatan sama sekali, ya sudah. Kekuatan yang tersisa bagi orang-orang yang lemah ya, the powerless ya, orang-orang yang kalau istilahnya dulu Presiden Cekoslovakia apa namanya, Václav Havel itu ya, the power of the powerless ya. Kekuatan dari orang-orang yang tidak punya kekuatan, the power of the powerless ya. Kekuatan dari orang-orang yang tidak punya kekuatan. Ya ini salah satunya, kekuatannya yang tersisa adalah memaki. Ya gimana lagi, sudah nggak bisa melawan. Ya yang tersisa adalah kekuatan kata-kata, protes ya, protes, pidato dan seterusnya. Nah itu, ini maknanya itu ya, laknatullahi ala zalimin. Nah itu boleh itu, boleh. Dalam keadaan seperti itu boleh itu. Walal kafirina, dan semoga laknat Allah kepada orang-orang kafir ya. Jadi redaksinya umum, orang-orang zalim, orang-orang kafir, tapi tidak spesifik ya. Karena kalau spesifik nanti akan diterangkan. Kalau spesifik itu berbahaya ya. Karena malah dianjurkan untuk dihindari. Jadi kita nggak boleh melaknat orang secara spesifik dengan menyebut nama itu sebaiknya dihindari ya. Jadi kalau bisa kalau melaknat itu redaksinya itu generik ya, umum saja. Laknatullahi ala zalimin wa alal kafirin itu ya. Wa yambaghi, dan seyogianya an yattabi'a atau an yatba'a atau an yattabi'a, mengikuti orang ini di dalam melaknat ini lafdz syar'i, redaksi yang diajarkan agama. Jadi sebaiknya kita mengikuti aturan agama dalam melaknat. Ini menarik sekali, melaknat pun ada aturannya, jadi nggak sembarangan. Nah, ini penting, idenya di sini, gagasannya, intinya di sini adalah bahkan ketika kamu itu melakukan tindakan yang dalam situasi normal tidak dibolehkan, seperti melaknat, tapi terpaksa harus dilakukan dan dibolehkan, itu tetap diatur dengan rambu-rambu. Itulah intinya agama. Agama itu kan intinya adalah ya mengatur perilaku kita supaya di dalam koridor moral etis ya, yang benar sesuai dengan ajaran moralitas itu. Jadi kalau bisa melaknat pun itu mengikuti redaksi yang diajarkan agama. Tadi itu generik. Kenapa? Fa inna fil la'nati, karena di dalam melaknat khotoron, ada bahaya. Melaknat itu bahaya sekali. Melaknat orang atau golongan itu berbahaya sekali. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya di dalam apa itu ya, al-madhkur minal la'nah ya, hukmun. Melaknat itu adalah hukmun, menghakimi ya, alallahi, atas Allah. Kamu itu seperti menghakimi atas nama Allah ya, atau terhadap Allah azza wa jal, bi annahu, sesungguhnya Allah qad ab'ada, telah menjauhkan dari rahmat Allah al-mal'una, kepada orang yang dilaknat. Jadi begitu kamu melaknat, itu seolah-olah kamu tahu betul Allah itu sudah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Ini kan kayak kamu menghakimi Tuhan itu, atau kamu seperti mengambil alih peran Tuhan. Karena itu harus hati-hati. Nah, inilah bagusnya tasawuf itu ya. Saya suka tasawuf itu karena intinya tasawuf itu memang yaitu, intinya agama itu dalam tasawuf ya, akhlak ya, ihsan. Yaitu berbuat itu harus dengan pertimbangan yang masak-masak, jangan terburu nafsu dan mengikuti apa ya, tuntutan situasi secara emosional tanpa pertimbangan ya kan. Ya ini jadi menghakimi orang, menghakimi atas nama Allah atau mengambil wewenang Allah itu dengan cara melaknat. Itulah intinya laknat itu kan, kamu seperti mengambil peran Allah itu. Nah, itu nggak boleh, bahaya itu ya.
Nah, wadzalika, dan ini apakah betul Allah itu melaknat orang itu atau tidak, itu kan kita nggak tahu, karena ini ghaibun, barang yang gaib, la yattali'u, yang tidak bisa tahu, alaihi, kepada gaib, ghairullahi, selain Allah, ya. Tetapi wayutli'u, ya, atau wayattali'u, dan mengetahui, alaihi, kepada gaib ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tahu. Kenapa? Idza atla'a, ketika memberitahu kepada Kanjeng Nabi, Allah alaihi, kepada barang gaib itu. Jadi kalau Kanjeng Nabi karena punya maziyah, punya kekhususan, beliau mendapatkan informasi langsung dari Allah. Kalaupun beliau melaknat 1-2 orang, itu ya masalah, kita nggak boleh meniru Kanjeng Nabi dalam hal ini, ya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu adalah ajaran dasarnya, bahwa Kanjeng Nabi itu menjadi uswah, teladan baik bagi kita. Itu hukum dasarnya. Tapi ada hal-hal dalam tindakan Kanjeng Nabi yang tidak bisa kita ikuti. Nggak bisa, karena itu bagian dari min khosa'isir Rasul, ya, atau min mazayar Rasul, hal-hal yang itu dikhususkan oleh Allah kepada beliau. Misalnya Kanjeng Nabi nikah lebih dari 4, nggak bisa. Lalu ada orang yang nikah lebih dari 4 dengan dalil laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu geblek orang seperti itu, ya. Ya, Kanjeng Nabi memang uswah hasanah, tapi uswah hasanah di dalam hal-hal yang memang bukan merupakan kekhususan beliau. Tapi kalau itu min khawasir Rasul atau min khasaisir Rasul, ya nggak boleh kita menjadikan beliau sebagai uswah itu. Kanjeng Nabi punya kekhususan banyak, ya. Antara lain misalnya kalau ada perempuan menyerahkan dirinya kepada Kanjeng Nabi menjadi dikawini, ya, itu langsung menjadi istri, ya. Menjadi istri. Wa mra'atan in wahabat nafsaha lin nabi, ya, khalisatan laka min dunil mu'minin, itu, ya. Jadi ya begitu. Jadi Kanjeng Nabi itu punya khasais, punya kekhususan yang tidak berlaku buat kita, termasuk dalam hal melaknat ini, ya. Sekarang kita teruskan keterangan mengenai soal laknat ini. Wasifatul muqtadiyatu lil la'ni salasatun. Ini kita kalau belajar Ihya ini, ya, menarik dan penting, karena Imam Ghazali kadang-kadang punya penalaran mengenai beberapa hal yang kadang-kadang di luar dugaan itu. Nanti kan kita baca ini soal laknat ini, dan keterangan beliau di sini dalam kitab Ihya bagian ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang, karena kita sekarang ini hidup di dalam era yang begitu terpolarisasinya, blok-blokan itu luar biasa, bahkan sesama muslim itu polarisasi, blok-blokan. Nah, kadang-kadang keburu nafsu, terus keluar kata-kata ini semua yang nggak baik, gitu, ya. Nah, nanti makanya pelajaran di sini kitab Ihya ini menjadi penting pada bagian ini, karena menyangkut keadaan yang kita alami sekarang. Wasifatu, dan sifat-sifat al-muqtadiyatu yang menuntut, ya, lil'ani, untuk boleh melaknat, ya, itu salah satu ada 3. Pertama al-kufur, kekufuran, wal bid'atu, dan bid'ah, ya, wal fisku, dan tindakan kefasikan, ya, tindakan melanggar aturan agama, tetapi tidak karena kekafiran, ya. Jadi orang muslim tapi melakukan pelanggaran moral. Nah, itulah yang disebut dengan fasik atau kefasikan, ya. Jadi 3 ini membuat kita boleh melaknat, itu boleh, ya. Meskipun tidak berarti kalau boleh itu dianjurkan, enggak, boleh, ya, boleh itu. Ini kadang-kadang orang Islam ini juga dalam memahami ajaran moral yang diajarkan agama itu kadang-kadang kurang tepat, ya.
sesuatu yang semula mubah itu kemudian dianggap dianjurkan. Contoh yang paling relevan sekarang ya poligami, ya kan? Poligami. Ya ini lepas dari beberapa, ya ada sarjana muslim, ada intelektual muslim yang berpandangan bahwa poligami sebaiknya dihilangkan dari Islam, ya. Dan saya setuju itu. Tapi oke, kalau kita lihat ajaran poligami di dalam Al-Quran itu, ya, itu kan tidak artinya menganjurkan poligami. Poligami itu sebetulnya kalau kita telaah ayat-ayatnya di Quran itu sekedar membolehkan saja. Karena ada situasi tertentu dan karena situasi dan konteks pada zaman itu dibolehkan. Tetapi oleh sebagian umat Islam sekarang dijadikan gerakan. Gerakan, ada workshopnya, ada seminarnya, harganya mahal. Lah ini gimana ini? Ini nggak masuk akal itu. Sesuatu yang mubah kemudian dianjurkan sebagai sunnah itu. Padahal hukum dasarnya mubah saja, boleh gitu kan. Tapi di twist, kemudian diubah statusnya dari boleh menjadi dianjurkan. Nah ini sama, melaknat ini ada sifat-sifat, ya. Ada 3 sifat yang membolehkan orang untuk melaknat orang lain jika memang keadaan itu menuntut itu, yaitu kekafiran, bid'ah kalau ada orang melakukan bid'ah, dan kefasikan. Itu membolehkan orang untuk melaknat, tapi bukan berarti terus menganjurkan untuk melaknat itu loh. Jadi jawaz, ya. Nah, ini jadi harus dibedakan. Boleh itu ya boleh, ya, tapi bukan berarti terus harus dianjurkan. Makan jeroan boleh, tapi terus bukan dianjurkan makan jeroan, bukan begitu. Jadi jawaz, ya, hukumnya jawaz, ya. Wala'nu, dan melaknat fi kulli wahidatin, di dalam masing-masing sifat ini salatsu maratib, ada 3 martabat, 3 tingkatan, ya. Jadi kan ada 3 sifat ini yang membolehkan kita untuk melaknat. Nah, ada 3 derajat, ya, di dalam melaknat terkait dengan 3 sifat ini. Al-ula, yang pertama, al-la'nu, melaknat bil wasfi, dengan sifat al-a'ami, yang umum. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, laknatullahi alal kafirina wal mubtadi'ina wal fasaqati, ya. Laknatnya Allah semoga alal Yahudi, terareh, alal kafirina, kepada orang-orang kafir, wal mubtadi'ina, dan orang-orang yang melakukan bid'ah, wal fasaqati, dan orang-orang yang berbuat kefasikan. Umum, ya. Ini pertama, ini level pertama. As-saniyatu, level kedua, al-la'nu, melaknat, ya, bi ausafin, dengan sifat-sifat akhassa, yang lebih spesifik, minhu, dari al-wasful a'am. Jadi lebih spesifik, bukan orang-orang kafir gitu kan, itu kan umum. Contohnya kaqaulika, seperti ucapan kamu, laknatullahi alal yahudi wan nasara. Laknatnya Allah alal Yahudi, atas orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majusi, dan orang-orang Majusi, wa alal qadariyati, dan atas orang-orang yang berpaham qadariyah, ya. Qadariyah artinya orang-orang yang percaya bahwa tindakan manusia itu dibikin manusia sendiri, bukan atas kekuasaan Allah, ya. Wal khawarisi, dan orang-orang khawarij, war rawafidi, dan orang-orang rafidah, ya, para orang-orang Syiah yang ekstrim, ya. Nah ini kan spesifik ini, laknatnya Allah semoga atas orang Yahudi, Kristen, dan seterusnya, itu spesifik namanya. Au ala zana, au ala zunati, atau kepada semoga laknat Allah terarah kepada orang-orang yang punya yang melakukan tindakan zina, ya. Wazzalamati, dan orang-orang yang zalim, penguasa ataupun kelompok atau orang, ya. Wa akilir riba, dan orang-orang yang memakan riba, ya. Nah, ini khusus ini. Wa kullu dzalika, semua tadi itu jaizun, boleh, ya. Boleh, bukan harus loh, ya, bukan dianjurkan, boleh
dalam keadaan yang spesifik ya. Meskipun ya terutama melaknat orang Yahudi dan Nasrani ya, menurut saya ya meskipun diterangkan oleh kitab Ihya boleh ya, tapi dalam konteks kehidupan kita sekarang apalagi di Indonesia ya menurut saya sebaiknya dihindari atau malah jangan dilakukan ya. Ya karena ada akibat-akibat yang justru akan membuat umat Islam menjadi buruk citranya itu. Dan apalagi sesuai dengan keputusan Munas NU di Banjarpatroman tahun 2019 kalau tidak salah ya. Itu kan dikatakan di sana dalam keputusan Munas NU bahwa sebagai bangsa Indonesia orang Muslim, non-Muslim itu semua statusnya sama. Orang Kristen yang tinggal di Indonesia itu ya statusnya sama dengan orang Islam sebagai warga negara, sebagai muwatin ya, sebagai citizen ya. Jadi sebaiknya atau kita nggak boleh menyebut mereka orang kafir itu, orang itu harus dihindari itu ya. Jadi kita ini kan bicara pada konteks zaman Imam Ghazali ya, jadi kita harus tahu konteksnya itu. Nah, walaupun pada konteks beliau pun, ya beliau hanya mengatakan boleh, ya, bukan berarti menganjurkan. Bahkan dalam hal yang menyangkut orang-orang yang melakukan bid'ah ya, itu kita malah justru harus hati-hati dalam melontarkan laknat kepada mereka. Karena apa? Walakin fi la'ni awsafil mubtadi'ati ya. Tapi di dalam melaknat dengan adanya sifat-sifat orang-orang yang melakukan bid'ah ya, khotorun ada bahaya. Karena bagaimanapun orang yang melakukan bid'ah itu ya masih muslim juga. Jadi kalau kita melaknat itu harus hati-hati. Karena li'anna ma'rifatal bid'ati, karena mengetahui bid'ah. Nah ini penting ini ya, ini buat teman-teman yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain itu ya. Ini penting di sini harus kita perhatikan ini. Li'anna ma'rifatal bid'ati. Karena sesungguhnya mengetahui bid'ah itu ghamidatun samar. Bid'ah loh, gimana? Bid'ah itu enggak sederhana itu menghakimi orang bid'ah itu. Walam yarid, dan tidak datang dari Kanjeng Nabi, maksudnya di dalam ausaf atau di dalam melaknat orang-orang yang mubtadi'ah ini lafzun redaksi makthurun yang didengar atau diambil dari Kanjeng Nabi. Tidak ada dari Kanjeng Nabi itu suatu statement yang secara spesifik melaknat orang-orang bid'ah, itu nggak ada. Makanya kalau kita melaknat orang-orang yang kita anggap bid'ah itu harus hati-hati karena nggak ada contohnya dalam tindakan Kanjeng Nabi maupun para sahabat itu. Maka maka seyogianya an yumna'a, untuk dicegah minhu, dari melaknat orang-orang bid'ah, al-awamu, orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa itu jangan. Melaknat orang-orang Ahmadiyah, melaknat orang-orang Syiah itu, dan seterusnya itu nggak boleh itu. Ya termasuk kita nggak boleh juga melaknat HTI itu. Ya oke, kita nggak setuju, tapi ya jangan melaknat orang-orang HTI itu. Melaknat orang-orang Salafi ya, walaupun kita nggak setuju dengan Salafi ya nggak boleh ya. Jadi hati-hati melaknat orang-orang yang beda dengan kita itu ya. Karena serius, implikasi atau akibat dari melaknat itu serius. Karena laknat itu artinya at-tardu wal ib'ad ya. Kita menganggap Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Itu seolah-olah kamu ngerti kehendak Allah itu. Kamu menghakimi Allah itu. Bahaya itu. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya tadi ini melaknat orang-orang mubtadi'ah ini yastad'i, akan menuntut, akan menimbulkan al-mu'aradata penentangan
atau respon bimithli dengan sama dengan laknat itu. Begitu sampean melaknat akan direspon dengan laknat sebaliknya oleh orang yang sampean laknat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tukar menukar atau saling melaknat. Nah, ini nggak boleh itu ya. Ini pelajaran yang bagi saya relevan dalam keadaan sekarang ya. Karena begitu kita melaknat kelompok lain, orang pasti akan membahas kebalik itu. Wa yuthiru, dan akan menimbulkan, akan membangkitkan, akan mendorong ya. Dzalik tadi itu nizaan pertengkaran, konflik bainan nasi di antara orang-orang, wa fasada, dan kerusakan. Jadi intinya dari keterangan ini adalah hati-hati melontarkan cacian kepada kelompok lain yang berbeda dengan kita, itu hati-hati ya. Karena intinya jangan sampai jangan sampai lah umat Islam itu di dalam tubuhnya ada niza ya, ada pertengkaran dan seterusnya ya. Ya mohon maaf ya, memang ada kelompok-kelompok di dalam Islam itu yang punya propensity atau kecenderungan kuat untuk mudah menghakimi kelompok lain ya. Meskipun mayoritas umat Islam itu nggak begitu. Jadi mayoritas orang Islam di Indonesia itu kan NU, Muhammadiyah, atau kelompok-kelompok lain yang moderat lah ya. Itu kan umumnya ya orang NU, Muhammadiyah, atau ya bahkan Persis, Al-Irsyad, Al-Wasiliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaun Anwar, itu kan semua ya umumnya mereka ini kan tidak suka dengan tindakan-tindakan seperti ini ya. Tapi memang ada 1-2 kelompok yang memang punya kesukaan untuk la'nul akhar, melaknat orang lain itu. Ada gerakan anti Syiah, gerakan anti Ahmadiyah. Orang NU itu ya nggak setuju dengan Syiah, ya nggak setuju aja, tapi nggak terus gerakannya kayak memprovokasi orang untuk membenci. Itulah yang nggak boleh itu. Jadi kita beda, oke. Ya. Kiai-kiai kan begitu ya, kiai-kiai itu sikapnya ketika menghadapi perbedaan ya begitu. Kita beda, ya udah beda. Kita nggak setuju dengan kelompok ini dalam pandangannya mengenai hal-hal ini, sudah selesai di situ. Dan kita mengajak umat supaya hati-hati kepada gagasan ini, ya oke, nggak masalah. Tapi memprovokasi dengan melaknat, itu yang berbahaya. Jadi saudara-saudara, teman-teman, para santri Ihya ya yang ngaji malam ini, pelajaran penting dari afat yang ke-8 dari mulut manusia itu adalah laknat ini. Laknat ini. Di dalam sejarah Islam kita pernah mengalami situasi atau periode gelap ya, ketika laknat ini resmi dijadikan sebagai kebijakan negara. Itu pernah terjadi, pernah dalam suatu zaman dulu ya, sudah pernah saya ceritakan dalam ngaji Ihya sebelumnya. Itu salah satu syarat orang menjadi khatib Jumat yang diangkat negara di masjid resmi negara adalah dia harus melaknat Sayyidina Ali dan anak-anaknya, Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Fatimah, yang semua ini orang-orang yang kita cintai ya sebagai keluarga Kanjeng Nabi, Ahlul Bait ya. Nah, itu dilaknat secara resmi di atas mimbar. Itu terjadi pada era-era pertama dinasti Umayyah itu. Sampai akhirnya dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang sangat adil tetapi berkuasa pendek sekali. Ya Allah, kalau kita ingat era itu sedih kita ya. Nah, itu dihentikan itu. Nah, inilah sikap orang-orang Sunni Ahlussunnah wal Jamaah itu begitu. Berbeda oke, mengkritik pandangan yang berbeda dengan kita nggak masalah, kita kritik ya. Tapi melaknat dan termasuk
implikasi melaknat itu ya memprovokasi orang membenci orang itu, sehingga akhirnya timbul niza, konflik di dalam masyarakat. Itu yang nggak dibolehkan itu. Dan menurut saya ilmunya kitab Ihya inilah, ini ilmunya ulama Islam dari dulu sampai sekarang. Maksudnya ulama Islam yang mayoritas ya. Misalnya kalau kita lihat Al-Azhar sekarang ini di Mesir, atau para ulama-ulama Islam pada umumnya di Indonesia juga begitu, di negeri-negeri lain juga begitu. Jadi kita menghadapi perbedaan, ya sudah kita berbeda karena perbedaan itu sesuatu yang niscaya di dalam masyarakat ya, bagian dari sunnatullah ya. Tapi melaknat orang yang kita anggap pandangannya ini melenceng, sesat, bid'ah ya, itu fihi khotor. Kalau kita pakai redaksi kitab Ihya ini, fihi khotor, ada bahaya di situ, karena nggak tahu bid'ah itu yang betul-betul bid'ah yang memang membolehkan orang untuk melaknat itu apa. Apakah Allah betul-betul memang melaknat orang itu, kita nggak tahu kita. Sebaiknya hati-hati ya. As-saniyatu yang kedua, as-salisatu yang ketiga, al-la'nu melaknat lisyahsi kepada orang al-muayyani yang tertentu. Jadi tidak lagi kelompok yang generik, tapi orang tertentu. Laknat kepada si A gitu ya. Wa hadza, dan ini di dalam hadza khatarun, ada bahaya besar ini, bahaya ya. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, Zaidun la'anahullah. Zaid ya la'anahullah, semoga laknat semoga melaknathu kepada Zaid Allah ya. Wa huwa kafirun, dan Zaid ini kafirun adalah kafir, au fasikun, atau dia ini fasik, au mubtadiun, atau dia ini orang yang berbuat bid'ah ya. Nah, itu bahaya sekali, mengkhususkan orang disebut namanya kemudian kita laknat, itu fi khatar. Wa tafsilu, dan tafsil atau rincian fihi mengenai hal ini adalah anna kulla syahsin, sesungguhnya setiap orang, sabatat yang telah tetap pasti, laknatuhu melaknat orang ini syar'an secara agama, fatajuzu, maka boleh laknatuhu melaknat orang ini. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, Fir'aunu la'anahullah, Fir'aun semoga melaknat Allah kepadanya. Wa Abu Jahlin la'anahullah, Abu Jahal semoga dilaknat oleh Allah. Nah itu boleh, karena sudah jelas memang di Quran mereka ini dilaknat ya. Jadi nggak jadi soal. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an ya, qad sabata telah terkonfirmasi ya, anna haulai, sesungguhnya orang-orang tadi itu, Fir'aun, Abu Jahal, dan sesungguhnya dan lain-lain, mati mereka ini alal kufri, di atas kekufuran, wa urifa, dan diketahui dzalika, hal itu syar'an secara agama. Tetapi wa amma syahsun, adapun seseorang bi'ainihi secara spesifik orang ini, fi zamanina, di dalam zaman kita, waktu kita sekarang ya, kaqaulika, seperti ucapan kamu, Zaidun la'anahullah, Zaid semoga Allah melaknatnya. Wa huwa, dalam keadaan Zaid ini Yahudiyun, Yahudi, jadi jelas-jelas orang Zaid ini Yahudi ya. Kemudian karena dia Yahudi, lalu kamu mengatakan semoga Allah melaknat dia. Spesifik Zaid ini, masalan umpamanya ya. Fahadha, maka ini fihi, di dalam hadza khatarun, ada bahaya. Tetap ada bahaya. Jelas-jelas dia orang Yahudi atau orang Kristen atau orang apapun ya. Enggak, ini bahaya kalau kita secara spesifik menyebut orang Yahudi ya, orang Yahudi Zaid misalnya, kita laknat, itu bahaya. Fa'innahu rubbama, karena fa'inna, sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an, rubbama yuslimu, boleh jadi akan masuk Islam Zaid ini, setelah kamu laknat tiba-tiba dia berubah masuk Islam. Fayamutu, maka mati orang ini nantinya, muqarraban, dalam keadaan dekat indallahi, menurut Allah. Fakaifa, maka bagaimana kamu dihakimi, dinilai bikauni, dengan adanya Zaid ini mal'unan, dilaknat.
Kamu kan nggak ngerti keadaan setelah nanti, misalnya orang yang kamu benci, orang yang kamu laknat sekarang tiba-tiba nanti berubah jadi orang baik misalnya. Karena itu sebaiknya melaknat orang secara spesifik dengan menyebut nama itu tidak kita lakukan ya. Udahlah, kita tinggalkan saja itu. Meskipun jelas-jelas orang ini orang-orang yang agamanya beda dengan kita misalnya ya. Saya kira itu ngaji Ihya malam ini cukup, sekian saja. Kita teruskan keterangan yang lebih menarik lagi mengenai tema ini nanti dalam ngaji Ihya minggu depan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan salawat tibbil qulub bersama-sama ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.